Selamat datang di channel ini. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, berikan bantuan dengan melakukan subscribe, like, dan komen. Support dukungan dari kalian akan menjadi dukungan besar untuk saya terus melakukan ide kreatif. Dan saya berdoa agar dukungan kalian menjadi pahala untuk kalian semua. Amin. Dan kita mulai ceritanya dari sini. Aku Vira, dan ini adalah malam pertama aku bekerja sebagai perawat. Seharusnya ini jadi awal yang menyenangkan dalam hidupku. Tapi aku tidak pernah menyangka, malam itu justru menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan sampai sekarang. Lorong rumah sakit ini terasa sangat berbeda saat tengah malam. Dingin, sunyi, dan pengap. Langkah kakiku yang biasanya mantap, kini terasa berat. Saat aku melewati kamar 404, ruangan yang seharusnya kosong sejak minggu lalu, aku mendengarnya. Suara itu dingin, serak, dan memanggil namaku dengan sangat jelas. Vira. Denyut jantungku berpacu. Tidak ada orang di sini, tidak ada pasien di kamar itu. Tapi saat aku melihat gagang pintu itu bergerak, aku sadar ada sesuatu yang menungguku di balik pintu tersebut. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Malam pertamaku menjadi malam yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Rumah sakit tempatku bekerja bukanlah rumah sakit baru. Bangunannya sudah tua, dindingnya mulai kusam, dan lorongnya panjang, seolah tidak ada ujungnya. Banyak orang bilang, rumah sakit lama selalu menyimpan banyak cerita. Dan malam itu, aku mulai memahami maksudnya. Aku datang sekitar pukul 9 malam. Suasana sudah mulai sepi. Beberapa pasien sudah tidur, dan sebagian ruangan mulai dimatikan lampunya. Yang tersisa hanya cahaya redup dan suara alat medis yang sesekali berbunyi. Aku mencoba bersikap biasa saja. Ini hanya shift malam. Tidak ada yang perlu ditakuti. Aku mencoba menguatkan diri. Aku bertugas di lantai 3. Di sana hanya ada beberapa pasien yang sedang dirawat intensif. Dan satu perawat senior yang menemani aku malam itu. Namanya Mbak Rina. Aku melihat dia terlihat ramah. Tapi entah kenapa hatiku seperti sangat ragu ketika cara dia menatapku terasa aneh. Seperti dia tahu sesuatu. Vira, katanya pelan. Iya, Mbak. Dia mendekat lalu berbisik. Kalau nanti kamu dengar suara, jangan ditanggapi. Aku tertawa kecil dan kaget maksudnya suara apa? Mbak, dia diam sejenak, lalu berkata pelan, suara yang memanggil namamu. Aku langsung terdiam, suasana tiba-tiba terasa dingin. Bercanda, ya? Dia tidak tertawa. Pokoknya, jangan ditanggapi. Dan setelah itu, dia pergi meninggalkanku. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Lantai 3, mulai benar-benar sepi. Lampu sebagian dimatikan. Lorong menjadi gelap dan sunyi. Suasananya terlalu sunyi. Aku duduk di meja perawat, mencoba mengisi laporan. Tapi entah kenapa, aku mulai merasa tidak nyaman. Seperti ada yang memperhatikanku bekerja. Aku menoleh ke kanan, kosong. Ke kiri, kosong. Tapi perasaan itu tidak hilang. Tok, tok, tok. Aku langsung mengangkat kepala. Suara itu, pelan, seperti ketukan dari jauh. Aku menahan napas. Tok, tok, lebih jelas sekarang. Aku berdiri perlahan. Suara itu berasal dari lorong. Lorong yang tidak ada siapa-siapa. Aku berjalan keluar dari meja perawat. Langkahku pelan. Lampu di lorong berkedip. Udara terasa dingin. Dan setiap langkahku terasa semakin berat. Tok, tok. Aku mengikuti suara itu. Sampai aku tiba di ujung lorong. Di sana ada beberapa kamar. Dan semuanya tertutup. Aku melihat papan kecil di dinding. Kamar 301 tidak digunakan. Kamar 302 tidak digunakan. Kamar 303 tidak digunakan. Aku berhenti. Kalau tidak digunakan, kenapa ada suara dari dalam? Aku selalu merasa aneh dengan kamar ini. Sepertinya aku dipaksa untuk masuk ke dalamnya. Dan sampai akhirnya aku menoleh ke kamar 303 itu. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku berdiri di depan pintu itu. Aku merasa seperti sedang diawasi. Vira, aku membeku. Suara itu memanggil namaku. Pelan, serak. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Vira, sekarang lebih jelas. Dari dalam kamar,
Tanganku mulai gemetar. Aku tahu aku harus pergi, tapi kakiku tidak bergerak. Ada sesuatu yang menahanku. Masuk, bisikan itu tepat di balik pintu. Aku menelan ludah. Tanganku perlahan menyentuh gagang pintu. Dingin, sangat dingin. Klik, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyambar wajahku. Ruangan itu gelap. Hanya ada satu ranjang di tengah, dan seseorang terbaring di sana. Aku mundur setengah langkah. Ini tidak masuk akal. Kamar ini seharusnya kosong. Permisi, tidak ada jawaban. Aku melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat. Aku mendekati ranjang itu. Sosok itu bergerak. Perlahan, dia menoleh ke arahku. Aku langsung membeku. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tapi dia tersenyum. Vira, aku tidak bisa bernapas. Dari tadi aku nunggu kamu. Suaranya sama persis seperti suaraku. Aku mundur. Siapa kamu? Dia tidak menjawab. Hanya menatapku. Lalu perlahan dia mengangkat tangannya, menunjuk ke papan identitas. Aku menoleh, dan saat aku membaca, tubuhku langsung lemas. Nama pasien, Vira. Aku mundur. Tidak, ini tidak mungkin. Tanggal masuk. Hari ini, jantungku berdetak sangat cepat. Aku menoleh kembali. Sosok itu sekarang duduk, dan wajahnya adalah aku. Dia tersenyum lebar. Sekarang, kamu gantikan aku. Lampu mati, gelap total. Aku berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku merasakan sesuatu menarik tubuhku. Kuat, aku jatuh. Dunia terasa berputar, dan dalam kegelapan, aku mendengar satu kalimat. Selamat datang, Vira. Aku terbangun, napas terengah-engah, lampu terang. Aku melihat sekeliling, aku berada di ranjang pasien. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku lemah. Seorang perawat masuk, dia tersenyum. Syukurlah, kamu sudah sadar. Aku menatapnya. Aku kerja di sini. Dia berhenti, menatapku dengan aneh. Vira, kamu pasien? Aku membeku. Tidak, dia menunjuk papan di sampingku. Malam itu hujan cukup deras, jalanan licin, lampu jalan redup. Aku mengendarai motor sangat pelan dan hati-hati. Sampai tiba-tiba, braki. Aku mengalami kecelakaan dengan kendaraan roda 4. Dengan kondisi hilang kesadaran. Aku ditinggalkan begitu saja di tengah jalan dan rintikan hujan. Aku hanya bisa mengingat kejadian sekilas di malam itu, sampai akhirnya setelah koma berhari-hari. Dari arah berlawanan, sebuah mobil melaju kencang. Lampunya menyilaukan. Aku tidak sempat menghindar. BRAKK, suara benturan itu masih bisa aku dengar sampai sekarang. Dan setelah itu, gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Tapi anehnya, aku tidak merasa sebagai pasien. Aku merasa seperti sedang bekerja. Ku membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Tapi anehnya, aku tidak merasa sebagai pasien. Aku merasa seperti sedang bekerja. Setelah aku sadar sepenuhnya, barulah aku mengingat bahwa aku memang sedang mengalami mati suri. Perlahan, kabut di pikiranku tersingkap. Dingin yang kurasakan bukan lagi berasal dari rintik hujan, melainkan dari kenyataan yang lebih membekukan. Saat aku menatap tanganku yang tembus cahaya dan melihat tubuhku sendiri terbaring kaku di bangsal itu, sebuah ingatan tajam menghantamku. Aku tidak sedang bekerja, dan aku bukan sekadar pasien. Aku berada di ambang batas. Detik itu juga, aku tersadar sepenuhnya bahwa aku sedang mengalami mati suri. Terjebak di ruang antara hidup dan mati yang sunyi ini. Kondisi itulah yang aku alami kemarin, di mana aku memanggil diriku sendiri, bertahan untuk kuat melawan kesadaran. Sampai akhirnya aku sadar dan kembali kehidupan seperti sedia kala.